Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube SC Sarupna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang misteri Situ Bulet Purwakarta. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami di sini lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi, kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Berlibur ke Purwakarta tidak akan lengkap rasanya jika belum mengunjungi Situ Bulet. Danau yang dilengkapi patung serta air mancur raksasa ini ternyata sudah ada sejak abad ke-18. Sejak mengalami pemugaran dan penataan ulang, danau ini jadi salah satu dinasti wisata kebanggaan Purwakarta. Danau cantik ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menyaksikan pertunjukan air mancur setiap akhir pekan. Selain itu, ada beragam aktivitas lainnya yang bisa dilakukan. Pada hari Minggu pagi misalnya, banyak sekali warga yang datang baik untuk berolahraga maupun sekedar bersantai menikmati pemandangan alam bersama keluarga. Sejak awal pembangunan, Situ Bulet merupakan danau yang dipertunjukkan sebagai sumber dan tempat rekreasi masyarakat Purwakarta. Keberadaan danau ini juga menjadi penyejuk di pusat kota Purwakarta yang sering dilanda cuaca panas. Saat ini, Situ Bulet masih memiliki fungsi yang sama, namun dengan beberapa tambahan di sana-sini. Salah satu dekorasi yang mencolok adalah patung Sri Baduga Maha di bagian tengah danau serta air mancur yang mengelilinginya. Tidak dapat dipungkiri, pertunjukan air mancur di Situ Bulet merupakan salah satu daya tarik besar bagi wisatawan yang datang ke Purwakarta saat ini. Banyak wisatawan yang di berbagai daerah yang sengaja datang untuk menyaksikan air mancur terbesar di Asia Tenggara tersebut. Pengunjung akan melihat jajaran air mancur menari-nari mengikuti irama dengan bias lampu berwarna-warni. Air mancur inilah yang mengukuhkan kawasan ini sebagai kota Purwakarta yang wajib dikunjungi wisatawan. Pembangunan Situ Bulet mulai dirintis pada 1830 oleh pendiri Purwakarta yaitu R.A. Suryawinata antara tahun 1819 sampai tahun 1826. Pemerintahan Belanda melepaskan diri dari pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengambilan kewenangan dari para bupati kepada Gubernur Jenderal Van Kavelen. Dengan demikian, Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820 meliputi wilayah yang terletak di sebelah timur Kali Citarum dan sebelah barat Kali Cipunagara. Dalam hal ini, kecuali Onder dinasti Gandasoli sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suryawinata atau dalam sholawat pada 1830, ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama Purwakarta. Purwa berarti permulaan dan Karta berarti ramai. Diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintahan Kolonial tanggal 20 Juli 1831 nomor 2. Pembangunan dimulai antara lain dengan pengguguran rawa-rawa untuk pembuatan Situ Bulet, pembangunan gedung Keresidenan, pendopo, Masjid Agung, tangsi tentara di Cemplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega, dan Situ Kamojing.
Pembangunan tersebut berlanjut sampai pemerintahan bupati berikutnya. Seorang sesepuh Purwakarta yang juga sekretaris musyawarah bersama masyarakat Purwakarta dan anggota panitia penelusuran sejarah Purwakarta, R.H. Garaswebagja, menjelaskan pada dahulu Situbuleud merupakan tempat pangguyangan atau berkubang badak yang datang dari daerah Simperen dan Cikumpai, serta dijadikan pula tempat minum bagi binatang lainnya. Situbuleud terbentuk karena ada mata air ditambah air hujan, kemudian pada zaman Belanda diperbesar. Karena kekhawatiran airnya terus surut, dibuatlah saluran irigasi dan dari daerah pesawahan selanjutnya. Gar menceritakan sebenarnya Situbuleud sering dipergunakan untuk acara-acara keramaian besar, seperti memperingati hari ulang tahun Raja Belanda ataupun keramaian lainnya. Kemudian dibuat panggung besar di tengah-tengah danaunya dan diadakanlah pesta besar sehingga rerumputan yang ada di sekelilingnya juga terus dipelihara. Ini terjadi sebelum Perang Dunia Kedua, sedangkan sekarang tidak ada lagi acara tersebut yang biasanya diramaikan dengan acara wayang golek ataupun calung. Pada zaman Belanda itulah rakyat jelata tidak boleh menginjak rumput yang ada di sekeliling Situbuleud karena merupakan tempat atau arena bermain para gegeden Belanda. Untuk menjaganya dipercayakan kepada seorang upas bernama Sahro lengkap dengan pentungan karetnya. Ia seringkali berteriak-teriak untuk menakut-nakuti anak-anak yang bermain ke wilayah sekitar danau itu. Karena merasa takut dipentungi, anak-anak biasanya terus berlarian. Lebih dari itu, Situbuleud dulu juga sering dijadikan tempat berenang. Namun sekarang tidak lagi, bahkan sekarang suka ada jatuh korban anak-anak yang tenggelam, sedangkan dulu tidak pernah, ungkap Gar. Sementara itu, menyangkut cerita berbau mistik, menurut Gar berdasarkan penuturan orang-orang tua dulu pada setiap buah anak-anak sering kali bermain di sekitar Situbuleud. Namun mereka biasanya langsung berlarian manakala terdengar teriakan di tengah-tengah Situbuleud muncul secara tiba-tiba bayangan hitam besar. Bahkan yang lebih seram lagi, sempat pula ada cerita orang tua dulu bahwa Situbuleud itu ada penunggunya yang bisa disebut si Barong, yakni sosok makhluk menyerupai bentuk kepala singa. Makhluk itu konon suka muncul secara tiba-tiba di tengah Situbuleud. Bila ada orang yang kewenehan atau kebetulan melihat, akan terlihat sosok kepala singa besar, ungkap Gar. Sementara itu, seorang warga sekitar Situbuleud bernama Andang 27 tahun yang merupakan warga asli di sekitar danau tersebut menceritakan dulu sebagaimana diceritakan orang tuanya, Situbuleud memang merupakan tempat berkubang badak. Pada zaman Belanda diperbaiki dan dijadikan arena kegiatan hiburan. Ia juga mengetahui banyak cerita mistik di Situbuleud. Menurutnya, bila kita punya ilmu, ketika masuk dari pintu gerbang utama langsung terlihat berdirinya sebuah istana megah. Pernah juga ada cerita bahwa suatu saat danau itu akan dikeringkan untuk diambil ikannya. Pada malam hari sebelum danau itu dikeringkan, secara kebetulan jatuh pada malam Jumat. Menurut cerita banyak ikan besarnya yang berjalan menuju sungai sekitarnya. Katanya ikan itu merupakan ikan kejajaden atau bukan sembarang ikan, ungkapnya. Ada pula cerita hampir setiap tahun selalu saja ada korban manusia yang menjadi wadah, karena ada cerita bahwa danau itu ditunggui oleh Mbah Jamrong. Pada beberapa bulan lalu sempat pula ada seseorang yang menangkap ikan menggunakan jala, lalu tersangkut dan tercebur ke dalam danau hingga meninggal.
Bahkan sebelumnya, banyak cerita yang dihubung-hubungkan dengan mistik seperti meninggalnya seseorang pengusaha yang menyewa danau itu untuk dijadikan tempat rekreasi. Selain itu, ada juga cerita tentang rumah peninggalan Belanda di sekitar danau yang sempat disewa oleh produser film Rojali dan Juleha selama 2 bulan, namun baru sebulan langsung hengkang. Pasalnya banyak artis-artis yang tidak tahan, banyak yang pingsan dan kesurupan, ujarnya. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.